Dalam pernikahan, Anda memilih cinta atau materi. Hari ini adalah kencan buta fitur. Ayahnya mengatur pria sukses untuknya. Tapi dia hanya menoleh ke pengurus rumah tangga. Ternyata mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Satu sisi cinta, sisi lain pernikahan, fitur bingung. Tapi pria itu berkata, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Emosi pada akhirnya menang atas akal sehat. Dia memilih untuk percaya pada cinta. Pada malam hari, Fitur mendengar bahwa dia harus menikah 7 hari lagi. Tapi dia mengetahui bahwa dia hamil. Itu anak pekerja. Jika ayahnya mengetahuinya, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Benar saja, karena dipukuli oleh pelacur cinta, Fitur meninggalkan rumah. Chao melarikan diri bersama pacarnya, tidak membutuhkan uang karena dia sudah memilikinya. Dia mengumpulkan semua perhiasan ke dalam tasnya. Ketika dia mengambil mahar yang ditinggalkan ibunya, dia tahu dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Tapi dia meletakkannya lagi. Keduanya tiba di tempat pertemuan dan naik bus bersama. Mengerti, saat mobil hendak berangkat, pacarku menyuruhku membeli air lalu kembali lagi. Namun ketika mobil berangkat, saya masih tidak melihatnya. Fitur keluar dari mobil untuk mencari, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Baru kemudian dia bereaksi, Fitur membuka tasnya. Ketika dia mengetahui bahwa perhiasan itu sudah tidak ada lagi, dia mengerti. Fitur kembali ke rumah untuk menerima hukuman dari ayahnya. Anak yang belum lahir juga diaborsi. Dalam sekejap mata, Fitur kehilangan segalanya. Dia dikurung di sebuah villa oleh ayahnya. Fitur tidak punya semangat. Suatu hari, sayangnya seorang pengasuh meninggal dunia setelah melahirkan. Setelah begitu banyak trauma, gadis itu mempunyai secercah harapan baru. 10 tahun kemudian, gadis itu menjadi seorang remaja putri. Kemudian seorang anak laki-laki menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Akankah tragedi berlanjut pada Putri Fitur? Belum pernah melihat gadis secantik itu. Saat pertama kali kami bertemu, anak laki-laki itu sudah memikirkan nama anaknya. Hingga gadis itu mendekat. Jangan lihat aku seperti itu. Ia menyadari itu bukan mimpi. Firdaus menunduk menatap sepatunya, dengan malu-malu menarik kembali kakinya. Tapi ibu gadis itu melihat ini. Ternyata Nur dan kakak iparnya datang untuk memperbaiki rumahnya. Ibu Firdaus memberitahu Nur bahwa rumahnya kekurangan pembersih. Jika Anda setuju, tinggallah dan bekerja. Mendengar hal itu, Nur merasa sangat senang. Esok pagi, Nur bersiap dengan sangat hati-hati untuk memulai pekerjaan barunya. Melihat Firdaus sangat menyukai kuda, Nur menggunakan jerami untuk mengepangnya menjadi seekor kuda dan kemudian diam-diam memberikannya padanya. Sejak saat itu, hubungan kedua insan tersebut menjadi semakin dekat. Firdaus membaca buku, Nur terlihat bodoh. Ada juga tindakan yang tidak patut. Setelah menerima tamparan di wajah, saya kembali ke dunia nyata. Suatu hari, Firdaus mengikatkan handuk pada luka Nur. Katakan padamu, mulai sekarang kita berteman. Jangan lupa undang dia ke pesta ulang tahunku. Di hari ulang tahunnya, Nur mengenakan pakaian baru yang dibelikan adiknya untuknya. Karena kamu menganggap ulang tahunmu dengan sangat serius. Ketika saya keluar, saya melihat saudara perempuan saya kembali. Nur hendak berlari untuk menunjukkan pakaian barunya, tapi ternyata ini adalah kawasan perbatasan India. Kedua negara kerap bentrok. Kehilangan adiknya, Nur sangat menderita. Usai pemakaman, ia berangkat ke rumah Firdaus. Ia mengetahui bahwa Firdaus pergi ke Amerika untuk belajar. Fitur juga mengatakan yang sebenarnya kepada Nur. Orang miskin sepertimu tidak layak untuknya. Izinkan saya datang ke sini agar Anda dapat memahaminya sendiri. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Nur baru menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Sejak saat itu, ia berkonsentrasi pada seni lukis. Suatu hari, seseorang menemukan bakatnya. Ia memberinya kesempatan untuk belajar di luar negeri di Amerika. Tapi pesta prom membuatnya bertemu dengan seseorang yang tidak bisa dia lupakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukanya? Nur seperti saat masih kecil, matanya masih tertuju pada gadis itu. Gadis itu juga memperhatikan Nur. Setelah berbincang, saya mengetahui bahwa dia adalah Firdaus. Tapi sekarang dia punya pacar. Seseorang yang memiliki uang dan kekuasaan. Mendengar kabar tersebut, Nur kaget namun tak menyerah. Malam harinya, Nur teringat kejadian masa kecilnya bersama Firdaus. Keesokan harinya, dia pergi mencarinya. Untuk menarik perhatiannya, dia mengenakan sepasang sepatu yang bagus. Karena dia ingin memasuki dunianya. Karir Nur semakin cemerlang. Karyanya pun mendapat pengakuan. Saat ditanya wartawan apa firasatnya, Nur menjawab itu adalah gadis yang dicintainya. Melihat Nur berhasil, Firdaus teringat perkataan ibunya. Pilih cinta atau hal-hal materi. Dia menelepon ibunya untuk meminta nasihat. Jangan percaya apa yang pria katakan. Mendengar hal itu, Firdaus sepertinya punya jawaban. Nur, berkat usahanya, membeli mobil pertamanya. Dia melaju ke rumah Firdaus. Dia juga senang atas kesuksesannya. Dua orang duduk di dalam mobil, bepergian kemana-mana.
Malam harinya, Firdaus bersandar di bahu Nur. Dia pemalu, tapi juga memeluknya. Saat ini kabar baik datang, karya-karya Nur laris manis. Hal-hal yang membahagiakan harus diberi ucapan selamat, bukan? Meminjam arak, Nur mengutarakan segala isi hatinya namun Firdaus menyela. Karena dia sudah punya pacar. Ada kalimat yang dia mengerti tetapi tidak bisa mengucapkannya. Namun kebahagiaan saat itu nyata. Ketika Firdaus melihat lukisan dirinya, dia menyerah. Dia awalnya ingin pergi dari sini. Tapi tubuhnya sangat jujur, jangan katakan apapun yang tidak seharusnya dikatakan. Saya pikir berkat usaha Nur, dia akan menerima segalanya. Namun ia mengetahui bahwa Firdaus tidak mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia menemukan Fitur, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia sengaja membiarkan keduanya bertemu, lalu berpisah. Terakhir, dukung Nur pergi ke Amerika mencari Firdaus. Tujuannya adalah untuk menghukum Anda. Berasal dari latar belakang miskin tetapi ingin mendaki tinggi. Melihat wanita di depannya, Nur tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Dia pergi ke Amerika dan membakar semua karyanya dan kembali ke tanah airnya. Tak lama kemudian, Fitur jatuh sakit dan meninggal dunia. Kepala pelayan memberi Firdaus sebuah kotak perhiasan. Dia menemukan bahwa ibunya tidak akan pernah bisa melupakan pria itu. Saat itulah tunangan Firdaus datang. Katakan padanya untuk menikah setelah pemakaman. Jelas dia tidak mencintainya sebesar Nur. Mengingat kehidupan ibunya, Firdaus pun paham. Kebahagiaan dan status tidak ada hubungannya satu sama lain. Usai menghadiri pemakaman, Firdaus memberikan cincin pertunangan kepada kepala pelayan. Hari itu turun salju lebat, dan mereka bertemu lagi.